Halo rekan-rekan pencinta bahasa, bertemu lagi dengan saya dalam topik perkuliahan kita. Nah, rekan-rekan yang terkasih, hari ini kita akan coba mendiskusikan satu tema penting ya, masih terkait tentang bahasa yang saya beri judul pertemuan kita adalah eksistensi bahasa pada diri manusia. Nah, rekan-rekan mahasiswa, apa pentingnya kita bahas ini? Tentu seperti yang sudah kita bicarakan pada topik sebelumnya tentang bahasa adalah anugerah Tuhan, maka sangatlah pantas kita bicarakan kembali karena bahasa hanya dianugerahkan kepada manusia dan bukan hewan, sehingga manusia dikatakan makhluk berbahasa, maka perlu kita perdalam kembali apa hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, sehingga pertanyaan kritisnya adalah bagaimana keberadaan atau eksistensi bahasa pada diri manusia. Nah, oleh karena itulah rekan-rekan mahasiswa akan kita bicarakan nanti satu persatu hal-hal yang berkaitan tentang ini. Oleh karena itu, saya berharap rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti dengan baik dari apa yang akan saya jelaskan. Dan jikalau nanti akhirnya ada beberapa pertanyaan, silakan diajukan melalui forum atau email yang sudah kita sepakati bersama. Nah, rekan-rekan, sebelum kita masuk secara keseluruhan bagaimana eksistensi atau keberadaan bahasa pada diri manusia, maka perlu saya tegaskan kembali seperti pendapat dari Goris Herab bahwa apa itu bahasa dan bagaimana nanti fungsi bahasa itu akhirnya bisa digunakan oleh manusia. Nah, bahasa yang saya kutip pendapat dari Goris Herab tentu merupakan sebuah alat komunikasi ya, yang memang terlihat akan ada simbol-simbol bunyi. Nah, yang paling penting kita garis bawahi adalah bunyi yang bermakna itu ternyata hanya dihasilkan oleh alat ucap manusia, maka demikian disebut dengan bahasa. Nah, tentu banyak bunyi yang bisa terjadi, gitu ya. Misalnya saya mengetuk pintu, apakah itu bahasa? Nah, dalam pengertian bahasa secara umum ya, pendapat dari Goris Herab, maka garis bawah yang perlu kita ingat adalah bahasa bunyi yang bermakna yang nantinya hanya dihasilkan oleh alat ucap manusia. Itu yang perlu kita ingat. Nah, tentu ketika berbicara bahasa, bunyi-bunyi itu juga nanti akan bersifat arbitrer ya. Nanti saya akan berjelas kembali. Yang nantinya arbitrer itu maksudnya memiliki beberapa kesepakatan. Jadi bahasa itu merupakan sebuah kesepakatan masyarakat tertentu, itu yang disebut dengan arbitrer. Nah, demikianlah bahasa yang bisa kita katakan sebagai sebuah alat komunikasi yang memang hanya dihasilkan atau diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Nah, itu saya kira definisi yang paling tepat ya. Sehingga dengan definisi ini jelas berbeda antara hewan dan juga manusia. Karena manusia yang disebut dengan makhluk berbahasa atau homo grammaticus dari definisi ini. Nah, sehingga rekan-rekan dari definisi ini juga bisa kita pastikan bahwa kepemilikan bahasa itu hanyalah milik manusia. Anugerah yang diberikan itu hanyalah milik manusia. Nah, ini definisi yang menurut saya lebih tepat. Nah, silakan rekan-rekan mahasiswa perdalam definisi-definisi dari ahli-ahli yang lain. Tapi setidak-tidaknya dari definisi ini kita bisa mengatakan bahwa sebuah bahasa itu hanyalah milik manusia. Nah, selanjutnya bagaimana fungsinya? Nah, masih mengutip pendapat Goris Herab tadi, fungsi bahasa secara umum
ya, entah itu nanti bahasa apapun yang di dunia, ya, apakah itu nanti misalnya bahasa asing atau bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu sendiri, ada fungsi umumnya. Nah, fungsi umumnya yang pertama, jadi ada 4 ya fungsi umumnya yang disampaikan oleh Profesor Goris Kerap. Yang pertama adalah fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang ketika kita nanti ingin berkomunikasi, maka salah satu alat yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan adalah tentu dengan berbahasa. Nah, jadi bahasa ini menjadi sarana kita atau alat yang kita gunakan di dalam menyampaikan ide-ide atau pikiran kita kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah sebagai alat ekspresi diri. Nah, artinya bahwa bahasa itu menjadi sebuah instrumen penting ketika ingin menunjukkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, atau apa yang sedang terjadi. Ya, jadi bahasa itu sendiri menjadi penunjuk, sehingga sering juga dikatakan bahasa itu menjadi penunjuk jati diri gitu ya. Apakah itu jati diri secara mandiri, jati diri sebuah bangsa, ya, jati diri mungkin sebuah komunitas tertentu, jadi mengekspresikan, menunjukkan bagaimana hal-hal yang terjadi mungkin di dalam dirinya sendiri ketika akan menggunakan bahasa itu akan terlihat seperti apa yang terjadi. Nah, juga bahasa menurut Goris Kerap sebagai alat adaptasi sosial. Artinya seperti apa? Bahwa bahasa itu akan kita gunakan sarana kita untuk melakukan ya semacam perbauran ketika kita misalnya adalah orang asing di sebuah tempat, maka bahasa itu kita pakai untuk beradaptasi sosial pada orang lain. Nah, katakanlah kita pendatang, orang lain tentu mungkin memiliki bahasa daerahnya di situ, maka supaya kita mudah beradaptasi, pelajari dulu bahasa yang dimiliki di daerah tersebut. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa beradaptasi sosial dengan mereka. Nah, bayangkan kalau Anda mudah gitu ya, mempelajari bahasa daerah di suatu tempat atau bahasa asing di suatu negara, maka ketika Anda ingin bekerja, katakanlah ingin mencari suaka di sana atau ingin sebagai pelajar di sana, maka sangat mudah Anda beradaptasi dengan orang-orang di sana. Nah, itulah luar biasanya sebuah bahasa. Nah, kemudian rekan-rekan, ada bahasa sebagai alat kontrol sosial. Artinya bahasa di situ akan digunakan sebagai alat untuk melihat dan bahkan menjaga ketertiban dari sebuah komunitas atau sebuah masyarakat sosial. Namun perlu diingat, bahasa di sini bisa berfungsi positif dan negatif. Ketika kita jadikan sebagai alat kontrol sosial, maka sebenarnya fungsinya sebagai positif. Namun, tidak tentu kemungkinan bahasa itu justru akan menimbulkan huru-hara di dalam sebuah katakanlah nanti masyarakat tertentu. Nah, misalnya ketika kita memilih diksi-diksi yang bernada menghina atau negatif atau provokasi, maka nanti bahasa kita di sana bukan mengontrol sosial gitu ya, tetapi justru lebih mengarah ke arah yang negatif, bahwa kita justru menimbulkan huru-hara di dalam masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa bahasa itu akan menjadikan semacam alat kontrol yang diharapkan bahwa bahasa itu mampu nanti menjaga kedamaian-kedamaian di dalam sebuah masyarakat komunitas. Jadi tolong dijaga misalnya pilihan-pilihan kata kita atau diksi kita. Nah, itu fungsi bahasa ya secara umum. Nah, kita kembali ke dalam mata kuliah kita bahasa Indonesia, maka tentu akan muncul pertanyaan bahwa setiap bahasa di dunia ini akan memiliki fungsi-fungsinya secara khusus, dan itu sebenarnya masuk pada sebuah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sebuah negara yang sah. Karena bahasa menjadikan salah satu simbol negara,
bahasa juga akan menunjukkan jati diri sebuah negara, maka bahasa Indonesia tentunya akan memiliki fungsi khusus sesuai juga undang-undang bahasa, begitu ya, sesuai juga dengan peraturan-peraturan terkait dengan bahasa. Nah, bahasa Indonesia ya secara umum sudah ditetapkan menjadi dua fungsi bagian besar. Yang pertama fungsi bahasa nasional dan fungsi bahasa resmi negara. Nah, artinya apa? Bahwa dua fungsi ini akan selalu melekat pada diri kita, pada diri negara bangsa kita atau NKRI, akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya bahasa Indonesia menjadikan sebuah alat resmi komunikasi sebuah negara, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebagai bahasa nasional, maka tentu kita akan melihat bahwa fungsi ini akan mengikat segala perbedaan-perbedaan bahasa yang kita punya. Kita begitu beragam, ya, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka keberagaman itu akan dipersatukan di dalam bahasa Indonesia. Dialek-dialek daerah, logat-logat daerah, gitu ya, atau bahasa-bahasa daerah yang ada begitu beragam, maka itu akan menjadikan sebuah bangsa kita yang kaya akan perbedaan. Maka untuk menyatukan semuanya itu, kita patut menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa nasional itu menjadi sebuah bahasa pemersatu bangsa. Nah, itu artinya bahasa nasional. Nah, tentu yang kedua adalah bahasa resmi negara atau bahasa negara. Maka maksudnya keperuntukan dari bahasa Indonesia akan digunakan pada sifat-sifat kenegaraan atau situasi-situasi formal, situasi-situasi resmi, karena apapun dalam konteks kenegaraan, dalam konteks sifat-sifat yang resmi, pertemuan-pertemuan kepala daerah, kepala negara, pejabat-pejabat penting, ya, maka nanti diharapkan gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, layaknya seorang dosen, ya, mengajar, misalnya berkomunikasi dengan Anda, maka tentu akan memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia akademik. Oleh karena itu, rekan-rekan, tentu konteks ini akan diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat resmi. Jadi pertemuan-pertemuan resmi, ya, surat-surat kedinasan, percakapan-percakapan resmi, nama-nama sebuah wilayah yang berkaitan dengan kepahlawanan bersifat resmi, dokumen-dokumen resmi, itu semua akan masuk pada fungsi bahasa sebagai bahasa negara atau bahasa resmi negara. Nah, itulah dua fungsi besar yang perlu dan patut kita jaga, bagaimana menggunakan ini sehingga nanti semboyan berbahasa kita adalah pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Yang baik berarti kita bertutur kata bisa saling memahami, ya. Maka yang benar tentu nanti sesuai kaidah-kaidah, sesuai dengan bahasa resminya. Nah, ini yang dimaksud fungsi khusus dari bahasa Indonesia. Nah, tentu kita akan melihat atau melanjutkan fungsi-fungsi dari sebuah bahasa yang sudah kita bicarakan tadi. Maka secara umum juga kita akan bicarakan juga bagaimana sebenarnya sifat-sifat bahasa secara umum. Nah, tentu sifat-sifat bahasa secara umum ini artinya bahwa setiap bahasa yang di dunia ini juga akan memiliki sifat-sifat yang ada pada dirinya yang menunjukkan bahwa bahasa itu seperti itu. Nah, yang pertama adalah bersifat arbitrer. Artinya apa? Bahwa bahasa itu nanti akan selalu, ya, menjadi sebuah kesepakatan. Misalnya kalau kita ingin mengatakan sebuah benda A, katakanlah itu pulpen, misalnya dalam bahasa kita, maka itu adalah hasil kesepakatan, ya. Karena kita mengatakan dengan simbol pulpen, ya, PULPEN, itu simbol bahasanya, maka sebenarnya itu adalah kesepakatan, ya, kita, bahasa kita. Karena di negara lain juga punya kesepakatan untuk menyebut benda itu, ya. Itu artinya kesepakatan bersifat arbitrer, yang artinya sebuah masyarakat, sebuah komunitas atau sebuah bangsa melakukan kebijakan atau kesepakatan tertentu yang mereka katakan.
Nah, itu yang dimaksud di sana. Yang kedua adalah bersifat universal. Artinya apa? Tentu berdasarkan fungsi dan definisi bahasa. Maka secara umum semua bahasa di dunia ini tentu adalah sebuah ujaran yang memang nanti dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia yang memang memiliki aturannya masing-masing, ya, bersifat universal. Ya, itu khususnya nanti misalnya bagaimana cara penggunaan pola-polanya begitu ya. Bagaimana nanti cara-cara melafalkannya. Nah, setiap bahasa itu punya sistemnya masing-masing. Jadi dengan demikian bahasa apapun di dunia ini ya, tentu setiap bahasa itu punya caranya masing-masing bagaimana untuk melafalkannya, menggunakannya atau memfungsikannya. Sehingga bahasa itu nanti sifat salah satunya adalah universal. Nah, yang ketiga adalah sifat yang produktif. Artinya bagaimana? Bahwa setiap bahasa itu akan selalu diharapkan bisa berkembang terus dinamis begitu ya, sehingga nanti bahasa itu nanti akan tetap menghasilkan kosakata baru sehingga dinamakan produktif. Nah, termasuk bahasa Indonesia, saya kira kalau rekan-rekan melihat ya jumlah lema atau kata-kata yang ada dalam kamus kita ya, sekarang kita sudah punya edisi yang kelima gitu ya, KBBI. Artinya pertambahan isi dari lema atau kata-kata yang ada dalam KBBI itu adalah sungguh luar biasa ya. Itu pertambahan yang produktif menurut saya. Nah, di sini kita termasuk bahasa Indonesia itu bersifat dinamis dan produktif ya, memberikan hal-hal yang memang terbarukan, setiap kata diolah ya, dan nantinya akan menjadikan kata-kata itu didaftarkan di dalam kamus, di dalam ilmu leksikografi atau ilmu perkamusan. Maka kata-kata atau istilah itu akan diserap, dikumpulkan, lalu digodok begitu untuk menghasilkan nanti sebuah kata-kata yang memang pantas untuk dimasukkan dalam kamus, dan itu menjadi salah satu ciri bahwa bahasa itu produktif ya, digunakan dan bahkan menghasilkan kosakata baru. Nah, yang keempat rekan-rekan, ada sifat yang bersifat unik. Artinya bahwa setiap bahasa yang ada di dunia ini memiliki ciri-ciri khususnya. Ada keunikan-keunikan dan tidak akan sama begitu. Nah, misalnya di kitab bahasa Indonesia tentu memiliki keunikan-keunikannya. Pelafalannya, sistem gramatikanya tentu sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Yang misalnya bahasa Inggris memiliki bentuk tenses ya. Kalau kita menggunakan kala waktu tertentu, dan di Inggris itu menggunakan konsep tenses. Nah, ini saya kira bentuk salah satu keunikan-keunikan yang dimiliki bahasa kita. Nah, inilah beberapa sifat bahasa yang mungkin rekan-rekan bisa tambahkan, cari tahu kembali, karena setidak-tidaknya 4 fungsi ini yang akan terlihat di dalam sebuah bahasa sehingga menunjukkan bagaimana karakteristik atau sifat-sifat bahasa itu sendiri. Nah, selanjutnya rekan-rekan, bagaimana sebenarnya keberadaan bahasa Indonesia khususnya nanti itu di dalam diri manusia, yang selalu dipertanyakan bagaimana hubungan gitu ya antara berpikir dengan kemampuan berbahasa. Yang menjadi pertanyaan klasik, apakah bahasa nanti memengaruhi cara berpikir seseorang atau cara berpikir seseorang yang mempengaruhi bahasanya? Nah, ini yang perlu nanti kita bicarakan satu persatu, bagaimana sebenarnya konsep-konsep ini. Nah, untuk melihat sejauh mana hubungan ini, seperti yang sudah kita bicarakan, bahwa manusia memiliki otak dan di dalamnya terdapat lokus berbahasa yang terletak di hemisfer kiri, maka perlu diselidiki apakah LAD, Language Acquisition Device, yang sudah dimiliki manusia itu tentu akan memberi pengaruh terhadap berpikirnya atau pola berpikirnya, atau pola atau cara berpikirnya atau kemampuan berpikir manusia itu yang nanti memberi nuansa atau berpengaruh pada tingkat bahasanya. Nah, sehingga nanti keterkaitan ini
akan selalu dipertentangkan dan bisa kita petakan nanti pada 3 pendapat ahli ya, yang memang pada dasarnya akan ditekankan mana variabel yang utama yang memberi pengaruh atau memberikan penyebab utama kepada yang lain. Nah, ini akan coba kita lihat nanti dari beberapa pendapat ahli yang memang menunjukkan bagaimana keberadaan bahasa itu pada diri manusia bila kita melihat dari cara berpikirnya dan kemampuan berbahasanya. Nah, pendapat yang pertama itu ada kita lihat dari pendapat bahasa memengaruhi pikiran. Nah, artinya apa? Bahasa memengaruhi pikiran di sini menjadi faktor utama atau penyebab utama tentu adalah bahasa yang memberi sentuhan, memberi faktor penyebab sehingga nanti cara berpikir atau pola berpikir seorang itu memiliki nuansa tersendiri yang terbarukan atau yang berbeda karena yang bahasanya. Jadi patokannya adalah bahasa ini menjadi unsur penyebab sehingga cara berpikir seorang mungkin cara berpikirnya mungkin ada yang cepat, lugas, cerdas, cermat misalnya. Nah, itu nanti akan menjadi hal-hal yang memperlihatkan bahwa ternyata faktor itu diberikan oleh apa yang kita sebut dengan bahasa. Jadi bahasa di sini menjadi pemicu, menjadi sebuah prasyarat bagaimana nanti orang-orang mampu berpikir demikian misalnya. Jadi dengan kata lain, pikiran seseorang itu bisa terkondisikan oleh kata-kata yang digunakan. Nah, jadi pikiran kita itu bisa nanti terarah, bisa digunakan, itu karena sebenarnya adalah dipengaruhi bahasa kita. Nah, ini adalah pendapat dari hipotesis Sapir-Whorf ya. Jadi dua orang ternama ya, linguis, sebenarnya ini adalah guru dan murid gitu ya, yang memberikan pandangannya seperti ini bahwa konsep-konsep yang berkaitan dengan hipotesis ini bahwa penekanannya bahasa memberikan semacam pengaruh bagaimana cara berpikir atau cara pandang seorang memandang realitas, memandang kehidupan ini. Nah, itu bisa terlihat rekan-rekan ketika kita nanti atau pernah merasakan atau Anda pernah memikirkan misalnya ketika kata-kata positif yang saya ucapkan itu akan menciptakan pola berpikir saya yang positif. Ketika orang-orang yang terbiasa misalnya berkata-kata negatif, maka nanti pola berpikirnya juga akan negatif. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, ini dihubungkan dengan misalnya pemulihan bahasa ya pada anak-anak. Jadi misalnya ketika kita kecil ya, tentu kita tidaklah langsung cerdas begitu ya. Kita tidaklah langsung bisa berpikir yang luar biasa. Nah, maka nanti di sini yang pertama-tama tentu kan kita akan belajar berbahasa. Ya, sehingga nanti di sini nanti akan menjadi titik di mana nanti manusia itu akan mampu berpikir. Jadi bahasa di sana menjadi dasar pembentuk pola pikir seorang anak. Ya. Nah, artinya bahwa cara berpikir anak nanti semakin bertambah besar atau bertambah cerdas itu karena memang bahasa yang dipengaruhi, sehingga tidak mengherankan banyak anak-anak sekarang yang mungkin ya orang tua menganut kepercayaan seperti ini, anak-anak sudah langsung diberikan les belajar bahasa masih kecil supaya nanti pola pikirnya bagus. Nah, itu kira-kira model atau contoh yang dipakai oleh hipotesis Sapir-Whorf ini, artinya bahasa nantinya akan menjadi dasar pembentuk pola pikir seorang anak itu. Nah, artinya melalui bahasa itu pula anak-anak itu nanti akan bisa belajar tentang atribut-atribut atau penamaan-penamaan gitu ya di dalam dirinya bahkan di luar dirinya. Misalnya ketika dia misalnya diajarkan orang tua mana mata, mana hidung,
mana buku misalnya gitu ya, mana tas. Nah, itu kan perkataan atau bahasa yang nanti dengan sendirinya, dengan kita sebutkan kata-kata tersebut, anak-anak itu memiliki pola pikir. Oh, ternyata bentuknya tas seperti ini. Oh, ternyata bentuknya buku seperti ini. Oh, ternyata mata begini. Nah, dengan kata-kata itu, dengan bahasa itu akan membentuk cara berpikir anak. Sehingga teorinya adalah selalu dikatakan, tolong berikan kata-kata yang positif pada anak-anak, karena kata-kata itu nanti bisa membentuk kemampuan berpikir seseorang, karakteristik kemampuan berpikir seseorang. Nah, inilah yang dinamakan nanti cara pandang kita itu, atau memandang realitas atau dunia ini, diri kita, orang lain di lingkungan kita, itu terbentuk karena memang penggunaan bahasa atau kata-kata itu sendiri. Nah, ini juga bisa kita lihat misalnya dengan bahasa dan budaya begitu ya. Bagaimana kata-kata atau bahasa itu bisa menciptakan kebudayaan kita. Artinya dengan hal-hal yang memang perkataan-perkataan yang cukup banyak kita dapatkan, itu juga akan mencerminkan bagaimana kebudayaan kita. Ya, contohnya di Inggris ya, memandang realitas nasi itu kan hanya dengan kata rice gitu ya. Sementara di kita itu biasanya berbicara tentang beras, nasi gitu ya, gandum dan lain-lain. Itu tentu memiliki ciri-ciri khas tertentu, dan bahkan hanya dari satu kata olahan makanan juga bisa banyak muncul begitu ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan yang perlu perhatikan bahwa bahasa itu akan membentuk kata-kata, bahasa itu nanti bagaimana menunjukkan pola pikir seseorang, bahasa itu nanti akan membantu gitu ya cara berpikir sebuah bangsa, sebuah negara, atau bahkan nanti seseorang atau komunitas dengan tingkatan-tingkatan bahasa yang dimilikinya tentunya. Nah, contoh konkret rekan-rekan yang bisa Anda perhatikan dari hipotesis Sapir-Whorf tadi, bahwa bahasa memberi pengaruh pada pikiran, itu bisa kita perhatikan dari sosok hadirnya seorang motivator ya. Sekiranya rekan-rekan bisa mengenali motivator-motivator bahkan di Indonesia, bahkan di mancanegara atau di luar, nanti Anda bisa cari tahu. Nah, bagi sebagian orang motivator itu sangat penting karena apa? Setiap perkataan-perkataan yang disampaikan yang memberikan motivasi luar biasa dan mampu mengubah cara berpikir kita. Nah, itu mengapa perkembangan ilmu ini akan selalu besar dan pesat ya. Terlebih misalnya kita di masa-masa pandemi, yang saya kira kita perlu motivasi tambahan begitu ya. Mengingat mungkin di satu sisi kita tidak mampu memberi pengaruh positif bagi diri kita sendiri, maka kita membutuhkan perkataan-perkataan positif dari orang lain. Atau bahkan kita akan mendengarkan seorang motivator yang memberikan kiat-kiat tertentu untuk memberikan semacam penguatan. Nah, disinilah bagaimana bahasa itu bisa memberi pengaruh pikiran atau perkataan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Jadi, itu yang pertama, bahasa memberi pengaruh besar kepada cara berpikir, pada cara bertindak orang, karena lewat bahasa itu mampu menggerakkan ya, menggerakkan niat, menggerakkan hati, menggerakkan kebaikan-kebaikan ya, dan sebaliknya pula bahasa itu bisa menimbulkan dan bahkan menggerakkan hal-hal negatif. Intinya bagaimana bahasa bisa memberi pengaruh pada pikiran seseorang, kalau mau yang positif, kalau mau yang negatif, tergantung bagaimana diksi-diksi atau bahasa-bahasa atau kata-kata yang digunakan. Nah, kita lanjut yang kedua rekan-rekan. Ternyata pendapat hipotesis Sapir-Whorf itu tidak sesuai dengan pemikiran seorang Jean Piaget ya. Orang yang memberi pendapat ini adalah sebenarnya ahli psikologi ya, khususnya nanti psikologi perkembangan kognitif seseorang atau anak, dan dia tentu bertolak belakang dengan hipotesis yang pertama. Justru menurutnya pikiranlah yang memengaruhi bahasa seseorang. Artinya bahwa dengan melihat
bagaimana anak berkembang, kognitifnya akan selalu berkembang, itu akan nanti menciptakan dan membantu cara berbahasanya, kira-kira begitu. Jadi bagaimana kognitif anak-anak itu berkembang terus semakin pesat, dengan demikian nanti bahasa-bahasanya juga nanti akan terpengaruh. Jadi kalau kita melihat dari pendapat Jean Piaget ini, tentu kita sepakat bahwa anak-anak itu bertumbuh dari kecil sampai dewasa akhirnya, dan di pertumbuhannya itu masing-masing, maka nanti tentu adalah pola pikirnya itu akan menciptakan kemampuan berbahasanya, kira-kira begitu. Jadi dengan demikian nanti bahwa perilaku-perilaku berbahasa atau kemampuan-kemampuan berbahasa kemudian kelak itu karena memang anak itu terlebih dahulu di dalam pemikirannya itu bertumbuh, ya, kognitifnya berkembang, sehingga nanti juga akan memberi pengaruh terhadap penggunaan bahasanya. Nah, pendapat ini bisa kita lihat dan masuk akal begitu ya, karena memang sejak kecil kita tidak bisa langsung berbicara, ya, dan bahkan nanti setiap perkembangan katakan di satuan pendidikan, maka kecerdasan atau kemampuan seseorang nanti itu berbahasa karena memang tingkat atau levelnya berpikirnya sudah bagus. Namun tidak bisa juga dipastikan bahwa zaman sekarang banyak orang-orang yang secara cerdas berpikir, tapi belum tentu misalnya memiliki bahasa-bahasa yang nuansa yang baik. Tetapi pada intinya pendapat ini merujuk bagaimana perkembangan kognitif anak-anak itu, ya, semakin hari semakin lama bahwa anak itu akan selalu berkembang kognitifnya, maka nanti pikiran-pikiran itulah yang memberi sentuhan-sentuhan pengaruh terhadap penggunaan bahasanya. Nah, dengan kata lain bahwa anak-anak itu misalnya akan mempelajari segala sesuatu, ya, mengenai dunia itu melalui tindakan-tindakan dari perilakunya dan kemudian baru melalui bahasa. Jadi cara berpikirnya yang terlebih dahulu, baru kemudian nanti berbahasanya. Nah, artinya ini tentu memiliki sebuah pemikiran bahwa memang sejak manusia itu dilahirkan akan berproses terus, maka mentalnya akan bertumbuh dengan diiringi tentunya makanan yang bergizi dan belajar yang baik, maka nanti itu mampu, ya, meningkatkan cara berbahasanya. Misalnya kalau misalnya kita baru lahir, ya, di masa nanti sekolah dasar misalnya SMP pertama, lalu masuk pada tingkat atas, lanjutan perguruan tinggi. Nah, di situ dengan tingkat kognitif bertambah terus akan memberi pengaruh pada bahasa-bahasa kita. Nah, mungkin waktu kita SD, ya, di zaman kita dulu atau kami dulu misalnya belum bisa berbahasa Inggris. Nah, di zaman sekarang tingkatnya kan udah berbeda. Mungkin sudah harus belajar bahasa Inggris, atau ada yang TK sudah harus belajar bahasa Inggris misalnya. Nah, itu diharapkan dengan cara berpikir demikian itu termasuk bahwa dengan pikiran-pikiran itu nanti akan terus kemudian mempelajari bahasanya sehingga memberi pengaruh. Jadi pikiranlah yang memberi pengaruh terhadap bahasa anak-anak atau kita sendiri begitu. Nah, kalau kita merujuk pada pendapat itu, tentu di sini akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana misalnya seorang anak atau kita sendiri gitu ya bisa memperoleh bahasa itu, ya. Nah, itu biasanya adalah pada tahapan atau tingkatan seperti apa sebenarnya level anak-anak itu semakin hari semakin dewasa sehingga mampu nanti berbahasa. Nah, sebenarnya paling tidak ya ada 5 tahapan sebenarnya bagaimana nanti anak-anak itu mampu berbahasa, ya. Artinya nanti dengan tingkatan berpikir yang semakin dewasa, maka nanti mampu memperoleh sebuah bahasa, kira-kira begitu. Nah, di level tahap pertama, yaitu antara 0 sampai 2 bulan. Nah, misalnya
anak-anak itu betul-betul masih ini ya, kita sebut dengan vokal reflektif. Jadi hanya berbentuk refleks saja secara apa ya, otomatis begitu, berupa bunyi-bunyi tangisan, rengekan, bisa bersin, bisa batuk begitu ya. Dan itu biasanya di tahap ini anak-anak masih baru bisa melakukan hal-hal itu, sehingga kita katakan dengan konsep ini pada tahap yang pertama ini anak itu kita sebut dengan vokal reflektif. Jadi secara reflektif saja untuk melakukan tindakan-tindakan tadi. Lalu nanti pada tahap yang kedua, ini biasanya antara ya, ini rentang 2 sampai 4 bulan. Biasanya nanti anak-anak itu sudah mulai mengoceh begitu ya. Misalnya ocehan-ocehan yang lucu-lucu, orang tuanya mungkin bisa tertawa, terpingkal-pingkal karena kelucuan anak ini misalnya ya. Jadi anak-anak itu nanti akan biasanya belajar mengoceh ya. Dan jangan heran anak-anak di umur-umur seperti ini nanti memang sudah bisa memperlihatkan kelucuan-kelucuan ocehannya begitu ya. Jadi kita sangat senang melihatnya karena perkembangan anak di tahap ini betul-betul menghibur begitu ya, memberikan nuansa yang memang apa ya, bagi orang tua itu sungguh luar biasa bisa melihat perkembangan anak sampai mengoceh. Nah, tahap yang ketiga rekan-rekan ini biasanya rentang antara 4 sampai 6 bulan. Nah, di sini anak-anak itu berkembang kognitifnya, pengetahuannya sudah mulai ada gitu ya, maka nanti di sini dia sudah bermain vokal ya. Bermain vokal, jadi alat-alat ucapnya sudah mulai difungsikan dan dia sudah mulai berbagai macam meniru bunyi-bunyian. Misalnya kalau kita memutarkan bunyi suara hewan, katakanlah bunyi bebek, dia bisa mengikuti kuek 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 misalnya gitu ya. Dia juga sudah bisa mengikuti bunyi angsa, bisa juga mengikuti bunyi-bunyi hewan yang lain. Jadi intinya nanti di sini anak itu sudah mulai bermain vokal ya, meniru ya, bunyi-bunyikan, bisa juga sampai melengking, sampai ya kita kira menangis padahal tidak, tapi memang teriak begitu luar biasanya begitu. Itu tahap yang ketiga. Nah, tahap yang keempat antara 6 bulan lebih ya. Nah, ini kita kategorikan kemampuan anak itu meraban. Artinya bahwa anak-anak nanti sudah bisa mengeluarkan suara seperti apa ya, untuk latihan-latihan berbicara begitu ya. Yang ditandai misalnya vokal-vokal yang kurang. Katakanlah nanti ini pasti waktu dia berbicara ada huruf-huruf yang hilang ya, ada huruf-huruf yang hilang yang jadi tidak sempurna, belum sempurna gitu ya. Misalnya ketika mengatakan apa namanya, makan, jadi mungkin dia hanya mengatakan makan, tokan gitu ya. Jadi ada huruf-huruf yang hilang, minum, num, num gitu. Jadi di sini anak-anak sudah mulai sebenarnya ingin melatih alat-alat ucapnya, sehingga nanti dia akan mencoba terus-menerus berlatih demikian sampai suatu saat nanti pertumbuhan umurnya dan tentu kognitifnya akan bertumbuh, maka nanti semakin sempurna ya. Nah, itu nanti di tahap yang keempat. Sehingga nanti masuk lanjutannya tahap yang kelima. Nah, biasanya pada tahap kelima ini ya antara 10 bulan lebih ya. Nah, nanti sampai 1 tahun atau misalnya sampai 12 bulan atau 1 tahun lebih begitu. Nah, di sini anak-anak sudah mulai bisa misalnya satu-satu kata, menyebutkan kata-kata khusus, jargon misalnya ya, kata-kata yang memang disenanginya, buku misalnya begitu, dia sudah mampu. Nah, ini biasanya ya. Jadi dengan melihat tahapan anak-anak di sini, pendapat ahli tadi, Jean Piaget itu mengatakan bahwa pikiran, jadi semakin nanti kognitif seseorang semakin naik, maka nanti kemampuan berbahasanya juga akan terpengaruh karena peningkatan itu. Nah, ini tahapan-tahapan yang dimaksud dengan konsep itu. Nah, berikutnya ada pendapat yang ketiga, yaitu bahasa dan pikiran itu tidak bisa dipisahkan. Itu saling melengkapi, saling memengaruhi. Nah, ini pendapat Benjamin Vygotsky ya. Nah, dia mengatakan sangat mustahil
bahwa hanya bahasa berdiri sendiri, pikiran berdiri sendiri. Jadi dua-duanya ini harus bisa saling memberi pengaruh. Karena apa? Dua hal ini saling memberikan fungsinya masing-masing yang turut serta membantu cara berpikirnya dan juga membantu cara berbahasanya. Nah, artinya apa? Bahwa keduanya itu harus saling memberikan potensi, ya. Bahwa keduanya itu akan saling membantu sehingga nanti aktivitas-aktivitas berpikir dan bahkan aktivitas-aktivitas berbahasa itu bisa dua-duanya digunakan dengan baik. Dengan demikian nanti bahwa ternyata konsep-konsep yang disampaikan oleh pendapat yang pertama tadi, misalnya bahasa memberi pengaruh, dan pendapat yang kedua adalah tadi pikiran dalam memberi pengaruh pada bahasa, itu ternyata tidak benar menurut pendapat Vygotsky ini. Jadi dua-duanya itu harus bisa saling memberikan konsep-konsep fungsinya masing-masing. Nah, artinya bahwa tentu memang harus disadari bahwa pada tahap tertentu memang manusia itu kan tidak bisa juga langsung berbahasa, dan tahap tertentu juga manusia itu tidak bisa langsung berpikir. Artinya itu akan ada beberapa tahapan seperti yang tadi, perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran. Dengan adanya satu tahapan perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Jadi akan ada momen-momen di mana nanti bahasa itu akan berkembang, pikiran itu juga akan berkembang, dan dua-duanya itu nanti serempak, ya, serempak dengan pikirannya bisa berbahasa dan bahasanya itu juga nanti berpikir. Jadi terjadi secara serempak. Pikirannya bisa misalnya memberi pengaruh pada bahasanya, dan bahasa juga nanti bisa, ya, memberi pengaruh pada pikiran. Artinya ini tidak bisa dipisah. Itu yang disampaikan oleh Vygotsky. Nah, dengan kata lain bahwa pikiran dan bahasa itu memang pada tahap-tahap tertentu atau tahap berkembang secara terpisah dan tidak saling memengaruhi. Awalnya kan begitu. Jadi ada satu sisi, misalnya ini bahasa, ini pikiran, maka permulaannya masing-masing nih jalan. Nah, jadi mula-mula pikiran berkembang tanpa bahasa, ya, dan bahasa mula-mula berkembang tanpa pikiran. Nah, seperti yang tadi, ya. Lalu pada tahap berikutnya nanti keduanya bertemu dan bekerja sama untuk saling memberi pengaruh. Nah, ini memang bisa dibuktikan bahwa seperti manusia misalnya katakan kognitifnya luar biasa cerdas, tapi tidak selamanya bahasanya secerdas itu. Dan sebaliknya, ada juga misalnya cerdas berbahasa, tapi belum tentu juga pikirannya itu betul-betul ini, ya, memiliki pola pikir yang bagus. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya akan memberi penguatan-penguatan demi fungsi bahasa memberi pengaruh dan pikiran juga memberi pengaruh. Nah, demikianlah rekan-rekan bagaimana keberadaan bahasa itu ada pada diri manusia, sehingga kita sebut eksistensi bahasa itu sungguh luar biasa, dan tentu peruntukan-peruntukan bahasa itu bisa nanti dimaknai dan digunakan di dalam kehidupannya secara pribadi maupun nanti secara komunal atau kelompok sebuah masyarakat. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa memperdalam kembali topik kita hari ini, ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini betul-betul bermanfaat dan rekan-rekan bisa memahami bagaimana keberadaan bahasa itu akhirnya akan berfungsi demi kemampuan manusia itu eksis, ya. Artinya dengan salah satu adanya bahasa itu memampukan manusia itu eksis dan berada di dalam dunia ini, dan bahkan nanti di dalam memandang realitas-realitas kehidupan kita. Nah, rekan-rekan, terima kasih atas perhatian Anda yang sampai sejauh ini mendengarkan penjelasan dari topik kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Anda. Nah, sampai bertemu nanti pada video-video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.